Review singkat 3 buku tentang personal development oleh Hendra Harahap. Buku pertama, The Infinite Game, Simon Sinek, 2019. Buku ini menjelaskan bahwa dalam bisnis kita bisa memilih cara pandang, bahwa yang kita jalani adalah pertandingan yang finite, singkat, jelas jangka waktunya, atau infinite, jangka panjang. Cara pandang infinite tidak berfokus pada ukuran-ukuran jangka pendek, seperti menjadi pemenang jangka pendek atau keuntungan material, tetapi lebih jauh pada keberlangsungan bisnis untuk berkontribusi seluas-luasnya selama-lamanya. Saran praktis dari Simon Sinek untuk Infinite Mindset adalah dengan memiliki suatu tujuan yang mulia, yaitu melakukan hal yang benar dan etis, bukan sekedar hal yang legal, memiliki tim yang saling mendukung dan mempercayai, mendapatkan inspirasi dari rival yang tangguh, bersedia untuk berubah haluan kalau diperlukan demi kelangsungan hidup, dan mempunyai keberanian untuk memimpin di jalan yang benar. Ini biasanya dengan memiliki rekan atau rekan-rekan yang memiliki mindset yang sama. Hidup manusia telah mengalami kemajuan karena banyak orang-orang yang melakukan hal-hal baik, hal-hal besar yang tidak mementingkan diri atau kelompok sendiri, yang dilakukan bukan hanya demi masa kini, tapi demi masa depan orang banyak. Secara pribadi, umur kita sungguh singkat atau finite, tapi kehidupan terus berlanjut. Kita akan berfokus pada hal-hal duniawi seperti keuntungan material, kekayaan, penampilan fisik, untuk mendapatkan kesenangan kalau hidup dengan cara pandang finite. Adapun dengan cara pandang infinite, maka kita akan hidup dengan tujuan memberikan manfaat atau pelayanan sebesar-besarnya untuk kebahagiaan bukan cuma diri sendiri, tapi juga yang lainnya. Buku kedua, Unreasonable Success and How to Achieve It, Richard Koch, 2020. Buku ini membeberkan rahasia untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa atau di luar nalar, yaitu seperti yang dicapai tokoh-tokoh dunia seperti Jeff Bezos, Winston Churchill, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Bob Dylan, Albert Einstein, Steve Jobs, Bill Gates, Nelson Mandela, dan lainnya. Penulis menemukan pola yang sama pada tokoh-tokoh tersebut, yaitu bahwa untuk mencapai keberhasilan yang luar biasa bukanlah semata-mata karena kemampuan atau kepintaran, namun karena memiliki perilaku dan strategi yang tepat. Perilaku-perilaku yang harus dimiliki adalah kepercayaan diri yang sangat tinggi, seperti kepercayaan diri Churchill, bahwa dia mampu memimpin Inggris mengalahkan Hitler dan Nazi Jerman. Cita-cita tinggi yang di luar kebiasaan seperti cita-cita Jeff Bezos untuk membuat toko online paling murah, penyedia segala produk. Kesabaran luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan. Seperti kesabaran Mandela menghadapi rezim apartheid sampai di penjara selama hampir 30 tahun. Dan kekuatan pikiran yang seakan mampu mengubah realita dan atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang mustahil seperti Steve Jobs yang mampu memaksa diri dan timnya melakukan hal-hal luar biasa. Strategi untuk sukses luar biasa adalah mengumpulkan pengalaman hidup yang merubah diri menjadi lebih baik, menempuh jalur yang jarang dilalui orang lain, misalnya menjadi pionir dalam teknologi dan sains yang sangat baru. Memiliki kendaraan untuk mencapai sukses, misalnya perusahaan Amazon dan Apple bagi Jeff Bezos dan Steve Jobs, banyak belajar dan berpikir agar memiliki intuisi yang tidak umum, dan yang paling utama adalah menghasilkan suatu pencapaian atau penemuan penting, seperti teori relativitas Einstein, teori ekonomi Keynes, pengetahuan baru tentang zat radioaktif oleh Marie Curie, teori psikologi baru oleh Viktor Frankl, serta inovasi-inovasi oleh para tokoh lainnya. Buku ketiga, Principles, Ray Dalio, 2017. Buku ini merupakan hasil renungan dari pengalaman hidup Ray Dalio, tokoh investasi pemilik hedge fund terbesar di dunia bernama Bridgewater. Penulis menyadari bahwa kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup ini adalah pengulangan-pengulangan dari kejadian yang sudah terjadi pada orang lain di masa yang lain. Jadi sangat penting mempelajari sejarah. Kita bisa berhasil menjalani hidup ini kalau dapat mengambil hikmah-hikmah, yaitu prinsip-prinsip dasar hubungan sebab akibat antara berbagai faktor. Untuk mendapatkan hikmah seperti itu, kita harus memiliki rasa ingin tahu dan pikiran yang terbuka. Setiap orang memiliki kekurangan, tidak akan ahli dalam terlalu banyak hal, maka perlu untuk mendapatkan masukan dari orang-orang yang lebih ahli.
Prinsip-prinsip itu akan sangat baik kalau dituangkan dalam algoritma sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam pekerjaannya sebagai ahli investasi, penulis mengembangkan sistem pengambilan keputusan investasi yang canggih berdasarkan prinsip-prinsip sebab akibat yang sudah teruji dengan data historis yang panjang. Di bagian kedua buku ini terkait dengan pekerjaannya sebagai CEO, penulis membagikan pengalamannya kepada kita bahwa perusahaan itu dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin yang akan berjalan baik kalau memiliki komponen-komponen utama yang baik, yaitu sumber daya manusia berupa kualitas orang-orang yang baik serta budaya yang mendukung, dan desain organisasi yaitu pengaturan proses kerja, tata kelola, dan lain-lain. Rekrutmen harus dilakukan dengan sangat ketat. Ada dukungan pelatihan, namun orang-orang yang ternyata tidak mampu atau tidak cocok dengan budaya dan tujuan perusahaan harus segera dipecat. Pengambilan keputusan yang terbaik bukanlah yang otoriter, juga bukan demokrasi, tetapi adalah idea meritocracy, yaitu dengan memberikan bobot lebih banyak dalam voting pada orang-orang yang berkompeten berdasarkan rekam jejak. Ikuti review singkat buku lainnya hanya di channel Dengar Buku Official.